Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMA kelas 11 pada topik polinomial atau suku banyak bagian yang pertama, yang akan menyajikan berkenaan dengan definisi polinomial. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada video kali ini nanti kita akan sajikan definisi atau konsep berkenaan dengan polinomial dan bentuk umum dari polinomial. Nanti kita akan sajikan pengertian berkenaan dengan derajat dari polinomial, koefisien ataupun konstanta ya. Yang kemudian kita lanjutkan dengan operasi dari polinomial berupa penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah. Tetap semangat, mathematics is very easy. Ya, tentu sebelum belajar berkenaan dengan polinomial, kalian sebelumnya pernah belajar mengenai fungsi linier, yaitu fungsi yang variabelnya berderajat 1 ya. Dan juga pernah belajar mengenai fungsi kuadrat yang mana variabelnya berderajat 2. Kali ini polinomial, maka derajatnya bisa lebih dari 2 ya. Kalau didefinisikan, polinomial atau suku banyak adalah pernyataan matematika yang melibatkan penjumlahan dari perkalian pangkat dalam satu atau lebih variabel dengan koefisien. Jadi sekali lagi, polinomial atau suku banyak itu adalah pernyataan matematika yang melibatkan penjumlahan dari perkalian pangkat dalam satu atau lebih variabel dengan koefisien. Nanti polinomial dapat dikatakan sebagai bentuk aljabar. Catatannya, pangkat peubah bilangan bulat positif, atau pangkat variabelnya bilangan bulat positif, atau lebih tepatnya nanti berupa bilangan cacah nanti ya. Oke, secara umum bentuk dari polinomial itu bisa disajikan dalam bentuk Px sama dengan ANX pangkat n plus AN-1 x pangkat n-1 plus bla 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 plus A2 x pangkat 2 plus A1x plus A0, di mana AN, AN-1 dan seterusnya A2, A1, A0 ini merupakan konstanta dan merupakan bilangan real ya. Jadi sekali lagi, AN, AN-1, AN-2 dan seterusnya ini merupakan konstanta berupa bilangan real. Sementara nanti AN, AN-1, AN-2, A2, A1 ini merupakan koefisien. Jadi AN itu koefisien dari X pangkat N, AN-1 koefisien dari X pangkat N-1, dan seterusnya A2 koefisien dari X2, A1 koefisien dari X. Sementara A0 adalah suku tetap ya. Jadi A0 itu dikatakan suku tetap atau konstanta. Jadi A0 itu merupakan suku tetap ya, atau bisa dikatakan merupakan konstanta. Itu merupakan A0 ya. Sementara N itu adalah bilangan cacah ya. Jadi N ini nanti merupakan bilangan cacah ya, yang menyatakan derajat dari polinomial. Berarti kalau ANX pangkat N, berarti nanti polinomial ini berderajat N ya. Oke, agar lebih mudahnya, coba perhatikan beberapa contoh berikut ya. Kalau ada bentuk X pangkat 5 ditambah 3x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 plus x pangkat 2 min 4x min 5, pertanyaannya adalah apakah ini merupakan polinomial? Nah, tentu kita cek ya. Apakah N merupakan bilangan cacah? Apakah pangkatnya merupakan bilangan cacah? Nah, kita cek. Pangkatnya 5, 4, 3, 2, 1 ini 0 ya. Berarti merupakan bilangan cacah. Berarti dikatakan bentuk berikut ini merupakan polinomial. Pertanyaannya, polinomial berderajat berapa? Nah, berarti kita cek
paling tinggi pangkatnya itu merupakan derajatnya. Karena pangkatnya tertingginya adalah 5, maka polinomial ini dikatakan berderajat 5. Oke, bisa dipahami? Contoh yang kedua. Sepertiga X pangkat 4 min X pangkat 3 plus akar 2X min 2. Apakah ini merupakan polinomial? Nah, kita uji ya. Apakah peubah atau variabelnya pangkatnya merupakan bilangan cacah? Ini pangkatnya 4, bilangan cacah ya, 3 bilangan cacah, ini pangkat 1, pangkat 0. Nah, berarti pangkatnya semua merupakan bilangan cacah. Berarti ini merupakan polinomial. Pertanyaannya adalah polinomial berderajat berapa? Nah, kita lihat pangkat tertingginya. Pangkat 4, 3, 1, 0. Berarti pangkat 4 ya. Berarti polinomialnya berderajat 4 ya. Contoh berikutnya, min 2x pangkat 3 plus 7x min 51 per x min 4. Coba dicek apakah merupakan polinomial. Ini pangkatnya 3, ya berarti bilangan cacah, ini pangkatnya berarti 1. Nah, sementara yang ini kalau dibuat pangkatnya di atas berarti nanti x pangkat min 1. Nah, tentu pangkat min 1 bukan merupakan bilangan cacah. Berarti dapat disimpulkan karena ada satu variabel yang bukan bilangan cacah pangkatnya, berarti ini bukan polinomial ya. Contoh berikutnya, perhatikan bentuknya adalah x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 2 akar x plus 10 ya. Kalau kita cek satu per satu, bentuk ini adalah pangkatnya 3, bilangan cacah ya. Pangkatnya 2, bilangan cacah. Nah, akar x itu berarti x pangkat setengah. Karena setengah itu bukan merupakan bilangan cacah, nah tentu berarti ada variabel yang pangkatnya bukan merupakan bilangan cacah. Berarti bukan polinomial ya. Oke, mudah-mudahan bisa memahami konsep dasar dari polinomial atau suku banyak ya. Nah, sekarang kita akan sajikan operasi pada polinomial berupa penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Oke, diketahui Px, x pangkat 4 min 2x kuadrat plus 3, dan Qx sama dengan x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 1. Kita cek dulu ya, apakah Px polinomial. Pangkatnya 4, 2, pangkat 0 x-nya di sini ya. Bilangan cacah semua, berarti polinomial. Berderajat berapakah Px? Pangkat tertingginya 4, berarti Px ini berderajat 4. Polinomial berderajat 4. Qx pangkatnya ini 3, 2, berarti polinomial berderajat 3. Yang ditanyakan adalah yang pertama penjumlahan dari Px dan Qx, yang kedua Px dikurangi Qx, dan yang ketiga Px dikali Qx. Kita mulai dari permasalahan yang pertama, Px ditambah Qx. Berarti tentunya nanti Px-nya adalah x pangkat 4 min 2x kuadrat plus 3, dan Qx-nya x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 1. Ingat pada penjumlahan bentuk aljabar yang nanti bisa kita operasikan yang sukunya sejenis ya. X pangkat 4 ini tidak ada yang sejenis ya. X pangkat 3 juga tidak ada. Yang ada adalah min 2x kuadrat dan nanti 5x kuadrat. Ini ada suku sejenis. Dan yang kedua adalah konstanta ya, 3 dan min 1. Nah, sekarang kita operasikan. Karena x pangkat 4 ini berdiri sendiri, maka dia tetap x pangkat 4 ya. Kemudian juga x pangkat 3 ini berdiri sendiri, berarti plus x pangkat 3. Selanjutnya min 2x kuadrat ditambah 5x kuadrat plus 3x kuadrat ya. Kemudian 3 ditambah min 1, 3 dikurangi 1 plus 2 ya. Yang kedua, Px dikurangi Qx. Caranya sama ya. Kita cek suku sejenisnya adalah min 2x kuadrat nanti dengan plus 5x kuadrat, dan konstantanya adalah 3 dan min 1 ya. Ya, karena x pangkat 4 ini berdiri sendiri, maka nanti x pangkat 4 tidak ada pengurangnya, berarti x pangkat 4. Kemudian x pangkat 3 karena mengurangi ya, min x pangkat 3 ya, min x pangkat 3. Min 2x kuadrat, min 5x kuadrat, min. Nah, berarti dijumlahkan min 2, min 5. Berarti min 7x kuadrat. Kemudian 3 dikurangi min 1, berarti 3 ditambah 1, plus 4 ya.
Nah, sekarang coba diamati pada bentuk penjumlahan dan pengurangan. Px berderajat 4, Qx berderajat 3, ketika dijumlahkan hasilnya berderajat 4 ya. Oke. Px berderajat 4, Qx berderajat 3, kalau dikurangkan Px dikurangi Qx hasilnya berderajat 4 ya. Sekarang yang ketiga, bentuk perkalian. Ingat, bentuk perkalian berarti kalian harus pahami bentuk perkalian dari bentuk aljabar ya. Jadi untuk mendapatkan hasil perkalian ini nanti berarti suku-suku pada Px satu persatu kita kalikan pada suku-suku pada Qx ya. Jadi nanti X pangkat 4 kita kalikan dengan X pangkat 3. Jadi pangkatnya berarti dijumlah ya. X pangkat 4 dikali X pangkat 3 berarti X ditambah X pangkat 4 ditambah 3, X pangkat 7. Kemudian X pangkat 4 dikali 5x kuadrat berarti 5x pangkat 6 ya. Kemudian X pangkat 4 dikali min 1 berarti min X pangkat 4. Setelah itu kita bergeser ke suku berikutnya, yaitu min 2x kuadrat kita kalikan dengan X pangkat 3 berarti min 2x pangkat 5. Kemudian min 2x kuadrat kita kalikan dengan 5x kuadrat berarti min 10x pangkat 4. Lanjut, kemudian min 2x kuadrat dikali dengan min 1 berarti plus ya, plus 2x kuadrat. Setelah itu geser ke yang ketiga, yaitu 3 dikali x pangkat 3, 3x pangkat 3 dikali 5x kuadrat berarti 15x kuadrat, dan 3 dikali min 1 tentunya nilainya min 1 ya. Nah, setelah itu kita sederhanakan suku-suku yang sejenis kita operasikan. X pangkat 7 berdiri sendiri, X pangkat 6 berdiri sendiri. Nah, min X pangkat 4 ini dengan min 10x pangkat 4 ya. Ini berdiri sendiri pangkat 5. Nah, ini X pangkat 2 nanti dengan 15x kuadrat. X pangkat 3 berdiri sendiri, konstantanya berdiri sendiri. Oke, berarti nanti bisa kita dapati X pangkat 7 itu berdiri sendiri ya, berarti X pangkat 7, 5x pangkat 6 juga berdiri sendiri, plus 5x pangkat 6, kita urutkan sambil ya, min 2x pangkat 5, kita urutkan, tetap berdiri sendiri. Nah, berikutnya min X pangkat 4, min 10x pangkat 4, berarti min 11x pangkat 4 ya. Selanjutnya 3x pangkat 3 berdiri sendiri plus 3x pangkat 3, 2x kuadrat plus 5x plus x kuadrat berarti 17x kuadrat dikurangi 3 ya. Sekarang coba diamati, Px itu berderajat 4, Qx berderajat 3, Px dikali Qx berderajat 7 ya, berarti pangkatnya dijumlah ya. Jadi Px berderajat 4, Qx berderajat 3, pangkat dari Px dikali Qx berderajat 7 ya. Oke, sekarang beberapa permasalahan ini coba kita selesaikan ya. Derajat dari polinomial berikut x pangkat 7 min 8x pangkat 5 plus 4x kuadrat min 3x plus 11 adalah berapa? Oke, karena derajat dari polinomial berarti kita ambil pangkat yang tertinggi. Nah, ini pangkat tertingginya tentu ini 7 ya. Berarti derajatnya adalah 7. Oke. Cukup mudah ya. Selanjutnya, koefisien x pangkat 5 dari polinomial berikut adalah berapa? Nah, sekarang kita fokus ke x pangkat 5. Nah, ini x pangkat 5, nah, berarti koefisiennya ini. Ya, berapa koefisiennya adalah 8, min 8. Ya, koefisiennya adalah min 8. Oke. Selanjutnya, jika polinomial Px berderajat 5 dan polinomial Qx berderajat 4, maka hasil penjumlahan dari Px ditambah Qx berderajat. Oke, dari kalau penjumlahan dari dua polinomial yang pangkatnya berbeda, itu maka hasilnya adalah pangkat tertingginya, yaitu 5. Berarti hasilnya berderajat 5 ya. Jika polinomial Px berderajat 5 dan
polinomial Qx berderajat 4, maka hasil pengurangan Px oleh Qx berderajat berapa? Nah, sama ya. Kalau pengurangan dari polinomial yang derajatnya berbeda, maka nanti hasilnya adalah yang derajatnya tertinggi, yaitu 5. Ya, berarti pengurangan Px oleh Qx nanti berderajat 5. Nah, kalau ini bentuk perkalian ya, berderajat 5 dan berderajat 4, maka hasil kalinya ya 5 dan 4 dijumlahkan. Karena nanti kalau dikalikan ini menjadi bentuk pangkat, maka dijumlahkan. Berarti akan menghasilkan polinomial berderajat 9 ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu pada video berikutnya nanti berkenaan dengan menentukan nilai dari polinomial. Terima kasih, sampai ketemu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.